Halo Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, senang bisa menyapa di bulan yang ke-9. Kita bersyukur 9 bulan 2024 Tuhan sudah menolong kita, dan kurang beberapa bulan ke depan kita akan mengakhiri 2024. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan yang terbaik, bahkan makin segar di dalam Tuhan. Nah, menarik sekali untuk materi Triparti bulan September ini dengan tema pemuritan dalam marketplace. Tapi sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan pesan Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Kami sebentar akan sharing dalam Komsel Triparti. Tuhan memberkati, dan materi yang akan kami sharingkan kiranya memberkati kami semua. Kami siap melakukan semua dengan kesungguhan dan sukacita dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, ayat yang menarik untuk kita renungkan menjadi pokok tema renungan kita ada dalam Daniel pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan buat saudara semua. Di antara mereka ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Saudara, tokoh yang kita akan renungkan hari ini dalam tema pemuritan dalam marketplace adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, menarik untuk memikirkan bersama-sama dan merenungkan tentang pemuritan di marketplace, karena pemuritan bukan saja di keluarga, pemuritan bukan saja di gereja, tapi sebetulnya di marketplace. Dan ketika bicara marketplace, sebetulnya itu juga bicara kantor, tempat usaha, perusahaan, atau mungkin kampus dan tempat studi kita yang lainnya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa sebab Tuhan menempatkan kita, dan ketika Tuhan menempatkan tidak pernah salah di dalam menempatkan. Ini sesuatu yang luar biasa sebab sesungguhnya hati Tuhan adalah setiap orang percaya itu memuridkan dan dimuridkan. Jadi yang dimuridkan bukan hanya keluarga kita, yang dimuridkan bukan hanya gereja dalam konteks supaya muncul pelayan yang baru, muncul pemimpin yang baru, tapi juga tempat di mana kita bekerja, tempat di mana kita sekolah, tempat di mana kita kuliah, di mana di dalamnya ada orang yang dimuridkan, ada orang-orang yang mereka bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan. Nah, ada 4 tokoh yang kita akan renungkan, di mana mereka adalah orang-orang yang ada di marketplace. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bekerja, mereka ada di pemerintahan, dan kita tahu pada saat itu raja yang memerintah adalah Nebukadnezar, dan itulah Raja Babel. Di mana mereka menjadi berkat, di mana mereka dapat berfungsi, di mana mereka menjadi kesatuan, dan mereka saling membangun sebuah persekutuan yang kuat di dalam Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana pemuritan dalam marketplace itu bisa terjadi dengan maksimal. Yang pertama, memiliki ketetapan untuk hidup benar sesuai firman Tuhan. Saudara, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka memiliki ketetapan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Waktu itu mereka diminta supaya pegawai istana memberikan makanan santapan-santapan raja. Dan saya percaya santapan raja itu adalah santapan yang paling enak, paling luar biasa. Tapi Daniel dan teman-temannya menolak. Kenapa? Karena kita tahu bahwa santapan raja itu sebelum dimakan oleh raja sudah dipersembahkan kepada berhala. Jadi mereka tidak mau menajiskan diri mereka dengan makanan santapan raja yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Memang resikonya adalah mereka bisa dimarahi, resikonya mereka bisa dipenjarakan, resikonya mereka bisa dihukum mati karena menolak perintah raja. Tapi saudara, apa yang terjadi? Mereka tetap mengikuti kebenaran firman Tuhan, dan yang menarik, mereka kecerdasannya 10 kali lebih cerdas, badan mereka jauh lebih segar. Hal apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari kalau kita mau memuridkan di marketplace, maka yang pertama adalah memiliki ketetapan hidup sesuai firman Tuhan. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam dunia sekuler ada banyak trik, ada banyak hal-hal yang kadang-kadang membuat tidak sesuai kebenaran firman Tuhan.
Pemuritan di marketplace bisa terjadi dengan cara yang pertama, kita memiliki ketetapan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, memiliki kualitas hidup di atas rata-rata. Perhatikan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka bukan orang Yehuda yang biasa-biasa. Meskipun mereka orang buangan dari Israel dibuang ke Babil, tapi mereka bukan orang biasa-biasa. Mereka adalah orang-orang yang punya kualitas standar kerja di atas rata-rata. Mereka orang yang rajin, mereka orang yang dapat dipercaya, mereka adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam bekerja. Saudara, pemuritan di dalam marketplace bisa terjadi kalau yang kedua, kualitas setiap kita itu di atas rata-rata. Itu sebabnya, mari belajar di dalam marketplace saudara menjadi pribadi yang rajin, pribadi yang dapat dipercaya, pribadi yang loyal kepada pemimpin, pribadi yang sungguh-sungguh dalam bekerja. Ada pemimpin, tidak ada pemimpin, tetap serius mengerjakan karena kita memberi semuanya kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, memiliki roh hikmat dari Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka memiliki hikmat yang luar biasa, lebih cerdas, hikmat Tuhan. Meskipun mereka ada di tempat pembuangan, pemuritan di marketplace bisa terjadi kalau kita selalu minta roh hikmat dari Tuhan. Kenapa? Karena setiap hari kita akan dihadapkan dengan keputusan-keputusan, dan saudara harus mengambil keputusan yang terbaik. Itu sebabnya saran saya, kalau Bapak Ibu bekerja di perusahaan, di tempat pekerjaan saudara, mari ketika mungkin ada waktu istirahat, waktu luang, saudara bisa berkumpul, saudara bisa fellowship, saudara bisa membangun sebuah hubungan satu dengan yang lain. Dan pesan yang harus dilakukan rekan-rekan kerja dan rekan studi, serta berkat yang kita terima, akan muncul pelayan pemuritan yang luar biasa. Ada dua pertanyaan yang di-sharingkan. Yang pertama adalah bagaimana caranya menjaga kualitas yang terbaik di marketplace tempat kita kerja atau studi. Yang kedua, bagaimana mengambil waktu yang terbaik untuk memuridkan di marketplace. Tetap semangat, saya berdoa usaha saudara diberkati, studi saudara penuh kemenangan, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Setelah saudara triparti, saudara bisa saling mendoakan, karena kita percaya doa besar kuasanya. Terima kasih buat segala perhatian saudara. Selamat sharing di triparti. Tuhan Yesus memberkati. Salam discipleship.